Welcome back to Miss Novi's channel. Check it out. Hai semuanya. Nah, dalam video Miss Novi hari ini, Miss Novi mau ngasih penjelasan kepada kalian tentang penggunaan kata about dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bagaimana sih kata about itu digunakan? Nah, simak penjelasan Miss Novi berikut ini. Nah, teman-teman, saya yakin ya, pastinya kalian sudah sangat sering mendengar atau bahkan menggunakan kata about dalam membaca atau menghasilkan kalimat dalam bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih about ini masuk ke dalam kategori kata apa ya? Nah, bagi yang belum tahu, jadi about ini secara struktur begitu ya, dalam struktur kalimat dia bisa berfungsi sebagai preposition atau preposisi begitu ya. Dan kata about itu juga bisa berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, di video kali ini Miss Novi akan menjelaskan tentang beberapa penggunaan kata about dalam bahasa Inggris. Nah, untuk penggunaan yang pertama, kapan sih kita menggunakan kata about itu? Nah, gunakan kata about when mentioning what someone is saying, writing, or thinking. Jadi, gunakan kata about ketika menyebutkan tentang apa yang seseorang katakan, tuliskan, atau pikirkan gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. He is talking about his family. Dia sedang membicarakan tentang keluarganya. Okay, in this case, the word about functioning sebagai preposition. Ya, kemudian I was thinking about you. Ya, saya sedang memikirkan tentang dirimu, gitu ya. I was thinking about you. Nah, seperti itu ya. Jadi about digunakan ketika mengungkapkan begitu ya, apa yang dikatakan, dituliskan, atau dipikirkan oleh seseorang. Sampai sini silahkan buat contoh kalian masing-masing ya. Nah, teman-teman, penggunaan kata about yang kedua itu adalah sebagai berikut ya. Jadi use about to say that a book or a novel or a play or a movie deals with ya. Jadi gunakan kata about untuk mengatakan atau untuk menunjukkan ya sebuah buku, novel, drama atau film itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih ya, topiknya apa sih yang ada di dalam buku atau di dalam novel atau drama atau film tertentu begitu ya. Jadi untuk menyatakan subjek atau topik dari ini ya, salah satu buku, novel, play, or movie gitu ya. Misalnya di sini I am writing a book about the challenges of online learning ya. So I am writing a book about, saya sedang menulis sebuah buku. Nah, bukunya tentang apa sih? Ya, my book is about the challenges of online learning. Seperti itu ya. Or the movie tells about the journey of a young man to the moon. Ya, so tells about. The movie tells about. Ya, about apa? Tentang apa film itu? Tentang the journey of a young man to the moon. Nah,
seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan suatu buku, novel, drama atau film itu secara garis besar topiknya apa sih atau menceritakan tentang apa sih, seperti itu. Oke, mudah bukan? Nah teman-teman, tadi saya menyebutkan ya bahwa kata about itu selain berfungsi sebagai preposition atau preposisi ya, kata yang menyatakan posisi. Nah, about ini juga berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan begitu ya. Nah, sebagai adverb about ini bisa bermakna sama dengan around ya. Jadi sekitar begitu ya. Sekitar dalam arti mengacu pada tempat begitu ya, pada space gitu. Misalnya I am looking about a place to stay tonight. Ya, I am looking about a place to stay tonight. Saya sedang mencari tempat ya di sekitar sebuah tempat di sekitar sini, tempat untuk saya menginap malam ini begitu ya, a place to stay. Jadi saya sedang mencari di sekitar sini begitu ya, sebuah tempat untuk saya bisa menginap malam ini begitu ya. Selain around, about juga bisa bermakna seperti approximately. Jadi sekitar, tapi ini lebih kaitannya dengan angka begitu ya, kaitannya dengan suatu angka atau persentase seperti itu ya, ukuran unit ukuran tertentu. Jadi misalnya his house is about 5 kilometers away from my house. Yeah, so his house is about 5 kilometers away from my house. Jadi rumahnya dia itu sekitar 5 km dari rumah saya. Jadi jaraknya sekitar 5 km. Atau misalnya contoh lain, the effectiveness of COVID-19 vaccine is about 70%. Can say that ya. Jadi about yang bermakna approximately itu biasanya kaitannya dengan angka begitu ya. Sedangkan about yang bermakna around itu kaitannya dengan space atau tempat tertentu begitu ya. Nah, jadi ini penggunaan about sebagai adverb. Oke teman-teman, nah kalau tadi kita sudah belajar tentang kata about. Nah selain kata about itu ada frasa yang juga mengandung kata about, tetapi maknanya dalam kalimat menjadi berubah ketika dia bersandingan dengan kata to ya. Jadi about to ini satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan dengan makna yang berbeda dari about saja. Jadi about dan about to itu maknanya berbeda begitu ya. Nah kalau about to itu bagaimana sih? So if you are about to do something, it means that you are going to do it soon ya. Jadi jika Anda about to do something ya, itu berarti Anda akan segera melakukan sesuatu itu ya. Misalnya I am about to cross the river. I am about to cross the river berarti saya akan segera menyeberangi sungai ya. Saya ini sudah mau menyeberangi sungai ya. Jadi segera akan menyeberang gitu ya. I was about to go home. Oh, saya sudah mau pulang ya. I was about to go home. Jadi saya sudah prepare semuanya. Saya sudah mau pulang ya. About to go home. Jadi saya akan segera pulang begitu ya.
Nah, jadi Anda bisa menggunakan frasa lain atau bentuk lain, misalnya dengan future tense will gitu ya, atau I am going to. Nah, tetapi Anda juga bisa menggunakan bentuk about to. Ya, so I am about to give you the good news. Ya, seperti itu contohnya. Nah, sekarang silahkan Anda buat contoh versi Anda sendiri. Kira-kira what are you about to do? Ya, Anda mau ngapain sih setelah ini yang segera Anda lakukan? Oke. Nah, itu dulu ya teman-teman. Semoga video Miss Novi bermanfaat. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang penggunaan kata about. Semoga mulai dari sekarang kalian sudah tidak bingung lagi ya untuk menggunakan baik kata about maupun frasa about to. Oke, silahkan dipraktekkan untuk membuat kalimat kalian masing-masing ya. Nah, sekian dulu video Miss Novi hari ini. Kita ketemu lagi di video-video Miss Novi selanjutnya ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. See you everyone, stay safe and have a great day.